masih ada makna yang belum tertulis, ditulis. Ya, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan. Kita adakan kajian kitab, yaitu kitab Akhlak lil Bani. Bagaimana yang di rumah? Sudah siap semuanya yang di rumah? Tentunya sambil ada yang sambil duduk mungkin. Tapi yang jelas kita belajar serius, diniatkan karena Allah. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan ladangnya amal, ladangnya pahala. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, kita memperbanyak amal. Silakan dibuka, yaitu halaman 5 ya, dari bab pertama kitab Akhlak lil Bani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafratul ula, bab pertama, bimadza yatakhallaqul walad. Dengan apa seorang anak itu beradab, beretika, bermola, berakhlakul karimah? Dengan apa? Yang pertama, yajibu 'alal waladi, wajib atas seorang anak ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanati, yakni dengan akhlak, berakhlak dengan akhlak yang baik, bil akhlaqil hasanati. Sejak kapan itu dimulainya? Min syugharihi, dimulai semenjak masa kecil, ya. Maka tentunya di sini yang memberikan keteladanan, yang memberikan gambaran, yang memberikan pendidikan, berkewajiban kepada orang tua untuk memberikan al-qudwah, keteladanan bagi seorang anak. Tentunya dengan akhlakil hasanah. Apa tujuan daripada akhlakil hasanah ini? Lita'isa mahbuban fi kibarihi, lita'isa, supaya kehidupannya itu adalah mahbuban, dicintai, fi kibarihi, pada masa dewasa. Kalau sudah sejak kecil tertanam akhlaknya, niscaya kehidupan dia akan semakin baik, dicintai orang banyak sehingga ia dewasa. Selain itu pula, yarda anhu rabbuhu, yarda, meridhai, anhu, dari walad, rabbuhu, Tuhannya. Jadi Allah juga meridhai kepada anak tersebut karena memiliki akhlak. Wa yuhibbuhu anhu, dan juga mencintai keluarganya. Allah ridha, keluarga juga senang, itu maksudnya. Wa jami'un nasi, dan seluruh manusia senang kepada kita kalau kita ini memiliki akhlak yang baik. Jadi yang pertama itu adalah jawabannya dengan siapa? Dengan apa orang itu berakhlak? Tentunya dengan akhlak yang baik, dimulai sejak kecil. Yang bertujuannya adalah agar kita dicintai oleh sesama, juga dicintai Allah, mendapatkan ridhonya, bahkan seluruh manusia mencintai kita karena memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, wajibu alaihi aidan, dan wajib diketahui bagi para santri atau anak-anak. Apa itu? Ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah, ayyabta'ida, agar menjauhi, anil akhlaqil qabihah, dari akhlak yang jelek. Al-qabihah itu jelek. Al-qabihah itu apa sih? Akhlak yang tidak indah dilihatnya, tidak indah didengarnya. Sama orang tua melawan, sama guru melawan, aturan-aturan sekolah dilabrak, itu namanya disebut dengan akhlakil qabihah.
Kalau orang itu sudah memiliki akhlakul kabihah, akhlak yang jelek, kaila yakunu makruhan. Kaila yakunu makruhan, supaya kalian ini yakunu, ada kalian makruhan, dibenci. Jadi kalau orang memiliki akhlak kabihah, kehidupannya itu dibenci. La yarda anhu rabbuhu, la yarda, tidak ridha anhu darinya rabbuhu Allah. Allah tidak meridhoi terhadap seorang anak yang memiliki akhlak qabihah. Ya bagaimana mau ridho Allah? Orang menentang orang tua, sholat ditinggalin, sekolah enggak mau, maunya taurat. Wala yuhibbuhu ahluhu, dan juga tidak mencintai semua keluarganya. Keluarganya juga enggak senang. Ya. Keluarga enggak senang kakaknya, enggak senang adiknya, enggak senang pamannya, enggak senang, orang tua juga membencinya. Wala ahadun minan nasi, wala ahadun, dan tidak ada seorang pun, ya, yang tidak ada seorang pun manusia yang senang sama dia, gitu ya. Wala ahadun minan nas, dan tidak ada seorang pun manusia yang senang kepada dia karena memiliki akhlak qabihah. Lanjut, itu bab pertama. Al-babus tsani, al-waladul adibu. Al-waladul adibu, anak beradab. Al-waladul adibu, anak yang beradab, atau seorang anak yang beradab. Al-waladul adibu, adapun seorang anak al-adibu yang beradab, yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Yahtarimu, memuliakan, walidayhi, kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan guru-gurunya atau pengajarnya. Anak yang berakhlak, anak yang beradab, yaitu anak yang mau memuliakan orang tuanya, juga memuliakan gurunya. Selain itu siapa lagi? Wa ikhwanahul kibara, dan saudara-saudaranya yang sudah gede, kakak kelasnya, ya, atau kakak kandungnya, dia menyayangi. Wa kullu man huwa akbar minhu, dan semua orang yang lebih besar dari dia, dia menghormati, menghargai. Wa yarhamu ikhwanahu shighar, dan menyayangi saudaranya as-shighara, yang kecil. Kamu punya permen 3, adiknya minta, begitu kakak minta permen, digitak, bertah, malah nangis adiknya, itu tidak sayang. Tapi kalau kakaknya beradab, ditanya, mau apa? Mau permen, nih aku kasih ya satu. Nah, itu baik, bukan atas digitak dulu, orang Pulau Jawa baru dikasih, ya. Wa kullu man huwa asgharu minhu, dan setiap orang yang lebih kecil dari dia. Jadi kakaknya dia hormati, adiknya juga dia hargai. Jadi sama-sama baik. Itu yang disebut dengan al-waladul adib. Yang kedua, wa yasduqu fi kalamihi. Wa yasduqu fi kalamihi, dan bersifat jujur fi kalamihi, di dalam pembicaraannya. Enggak bohong, jujur. Wa yatawaddu ma'an nas, dan bersifat tawadhu, rendah hati, ma'an nas, bersama orang lain. Tawadhu, enggak sombong, enggak mentang-mentang pintar, enggak mentang-mentang ganteng, enggak mentang-mentang cantik, ya. Tawadhu, Bang. Nah, kamu cantik amat. Alhamdulillah, memang Allah menciptakan wajah saya seperti ini. Tahu kamu ganteng amat. Alhamdulillah, Allah menciptakan wajah saya ganteng seperti ini. Jangan lantas dibawa dengan sifat karakter sombong. Enggak boleh, ya. Harus tawadhu. Kemudian
Kemudian anak yang baik itu adalah wayasbiru 'alal adza, dan memiliki sifat sabar 'alal adza ketika mendapat penyakit atau gangguan. Pondok ujiannya banyak, di rumah juga ujian mah banyak. Harus sabar. Wayasbiru 'alal adza. Yang namanya hidup pasti ada aja gangguan, pasti ada aja yang namanya musibah. Ya. Wala yuqati'ul aulada, dan tidak memutuskan silaturahmi al-aulada bersama anak-anak lain. Selalu bersatu, selalu menyebut sapa, ya. Tidak lantas gara-gara ada masalah enggak mau minta maaf. Enggak. Itu enggak baik. Kalau anak yang baik justru dia wala yuqati'ul aulada, tidak memutuskan tali silaturahmi, tetap silaturahmi. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan juga tidak tidak berkelahi ma'ahum bersama teman-temannya. Salah dikit berkelah, dikit berkelah. Yang gak berkelahi dibilang bencong. Justru yang berkelahi dibilang konyol. Ya. Awas, jangan terpengaruh. Kalau dulu sekolah lulus aja ujian, urak-urakan, coret-coretan, tawuran. Sekarang enggak, ya enggak boleh. Wala yatakhasamu ma'ahum, dia tidak berkelahi dengan yang lain. Wala yarfa'u sautahu, dan tidak mengangkat suaranya. Idza takallama au dhahika, apabila dia ngomong atau tertawa. Anak yang beradab itu adalah ketika dia berbicara sopan, santun, senyumnya baik, ketawanya enggak kedengaran orang. Kita kalau ketawa, wak, kedengaran sampai Cisauk. Ya, terlalu. Jadi anak yang baik itu adalah ketika dia ngomong suaranya tidak keras. Ketika tertawa tidak terbahak-bahak sampai ayam masuk ke mulutnya. Ayam apa lalat? Menyamuk. Ayam juga. Sudah, itu babnya. Kalau yang di rumah jangan tidur ya. Ayo nanti mentang-mentang di rumah pada tidur lagi. Dibuka kitabnya, ya. Dibuka. Nanti suatu saat Bapak ingin melihat hasil coretan kalian yang di rumah terutama. Yang ketiga al-babul salisu, bab yang ketiga al-waladul waqihu. Siapa adabul waqihu? Anak yang jelek. Yang jelek apanya nih? Yang jelek wajahnya. Apa yang jelek karakternya? Ya. Kalau wajah jelek banyak. Termasuk Bapak juga orang ganteng. Nggak boleh menghina orangnya. Apa yang dimaksud al-waladul waqihu? Al-waladul waqihu. Adapun anak yang waqi, yang jelek, la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatizatihi. Mereka tidak beradab, tidak berakhlak bersama orang tua atau juga kepada guru. Ya. Jadi orang yang waqi itu yang tidak baik, dia tidak memiliki adab terhadap kedua orang tuanya dan juga tidak beradab terhadap guru-gurunya. Wala yahtarimu man huwa akbaru minhu, wala yahtarimu, dan tidak menghormati man huwa akbaru, orang yang lebih besar minhu dari dia. Orang waqih itu yang jelek, dia tidak mau menghormati orang di atas dia, baik itu di atas usianya maupun di atas kemampuannya. Nggak mau menghormati, menghargai,
cuek, itulah orang yang waqih. Wala yarhamu man huwa asghar minhu, wala yarhamu, dan tidak belas kasihan terhadap orang yang lebih rendah atau yang lebih kecil dari dia. Ya, enggak punya akhlak. Masa bodoh orang kecil. Ini kalau orang seperti ini dijadikan pemimpin, enggak benar ya. Kenapa? Tidak memperhatikan orang bawah. Wa yakdzibu iza takallama, dan kerjanya itu yakdzib. Yakdzib itu bohong, dusta iza takallama apabila ngomong. Ngomongnya bohong mulu. Ya. Itu al-waqi, tanda al-waqi. Wa yarfa'u sautahu, dan suaranya tinggi iza dohika apabila tertawa. Cengengesan wak 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 wak. Pendengaran sampai dicangkal. Awas ini. Ini namanya al-waladul waqih. Suaranya udah tinggi, ketawanya juga terbuka. Ya. Wa yuhibbu syatma, dan senang memaki. Memaki orang itu senang. Dasar lu jelek, dasar lu peot, dasar lu cingkat macam-macam. Enggak boleh. Orang yang jelek wa yuhibbu syatma, dia suka mencaci maki orang lain. Wal kalam al qabiha, dan berbicaranya al qabiha jelek. Wal muhasamah, selalu bertengkar. Ya, merasa hebat kalau bertengkar itu, merasa gagah. Padahal prinsip orang yang bertengkar itu, yang menang saja menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Tidak ada yang benar, ya. Gitu. Wal muhasamata wa yastajiru bi ghairihi, ya, serta memperolok-olokkan orang lain. Orang lain. Jadi mana wastahzi'u bi ghairihi, mananya memperolok-olokkan orang lain. Wa yatakabbaru alaihi, dan sombong. Wa la yastahi ayya'mala qabihan, wala yastahi, dan tidak malu-malu ayya'mala, berbuat qabihan, kejelekan. Jadi salah satu indikasi tanda al-wadul waqihu adalah ia tidak malu apabila berbuat kejelekan. Enggak malu, gagah aja kelihatannya, ya. Kemudian wala yasma'un nasihata, dan tidak mau mendengar nasihat. Baik dinasihati orang tuanya, dinasihati guru-gurunya, cuek bebekan. Ya. Itu namanya al-waladul waqihu la yasma'un nasihata. Tidak mau dengar nasihat siapapun, apalagi nasihat-nasihat yang benar. Ya. Bab keempat, yajibu ayata'adabal waladu min sigharihi. Bab yang keempat akan membahas tentang wajibnya beretika seorang anak min sigharihi, sejak kecil. Wajib, ya. Wajib bagi kalian semua, terutama anak-anak, harus memiliki adab akhlak sejak kecil. Di sini dicontohkan Ahmadu waladun shogirun. Ahmadu namanya Ahmad. Si Ahmad waladun seorang anak shogirun, kecil. Lakinnahu, tetapi si Ahmad itu adalah adibun, beradab, berakhlak. Walihada, dan karena itu yuhibbuhu abuhu, ibunya mencintai.
Orang tuanya mencintainya. Wa dan si Ahmad tadi aidan lagi yuhibbus su'ala an kulli syai'in la yafhamuhu. Yuhibbu, si Ahmad itu suka bertanya an kulli syai'in, dari setiap sesuatu, la yafhamuhu, yang tidak dimengerti, tidak dipahami. Jadi wajib bagi seorang anak sejak kecil harus memiliki adab. Ini dicontohkan oleh si Ahmad. Dia anaknya baik, orang tuanya juga senang. Bahkan dia kalau belajar suka bertanya dengan masalah-masalah yang belum dimengerti. Kamu suka nanya nggak? Yang di rumah suka nanya nggak kalau belajar? Suruh nanya, nggak ada pertanyaan. Udah jelas sudah, pas ujian no. Itu namanya yakzibu. Wazata yaumi, dan pada suatu hari, tatanazzaha ma'a abihi. Tatanazzaha artinya berjalan-jalan, ma'a abihi bustan, bersama bapaknya ke kebun. Wazata yaumin tatanazzaha ma'a abihi fi bustan, pada suatu hari si Ahmad berjalan-jalan bersama orang tuanya ke kebun. Para asyajarah wardin jamilatan, maka melihat si Ahmad sajarah terhadap pohon bunga jamilatan, yang indah. Ya, syajarah wardin itu pohon bunga, jamilatan, yang bagus. Walakinnaha, tetapi pohon bunga tersebut muwajatan, artinya bengkok. Ini menunjukkan satu contoh nanti buat kita. Walakinna, dan tetapi pohon tersebut muwajatun, yaitu bengkok. Faqala, maka bertanya si Ahmad. Faqala Ahmadu, bertanya kepada si Ahmad, ma ajmala hadhihi syajarah. Ma ajmala hadhihi syajarah, alangkah indahnya pohon ini. Kata si Ahmad ya. Walakin, tetapi, limada ya abi, kenapa ya bapak? Ia muwajatun, dia itu bengkok gitu. Jadi si Ahmad bertanya, abah alangkah indahnya ya pohon ini, tapi cuman sayang pohon ini bengkok. Faqala abu, maka berkata bapaknya, menjawab bapaknya, li'anal bustaniya, karena al-bustaniya, orang tukang kebun itu, lam yaktani, tidak memperhatikan, bitakwimiha, dengan bengkoknya pohon tersebut. Jadi melihat pohon bunga yang bengkok, si tukang kebun diam aja, nggak memperhatikan. Sejak kapan itu? Min silghariha, sejak kecil pohon itu tidak diperhatikan. Maka kata bapaknya, fasorat mu'wajatan, maka jadilah pohon itu menjadi bengkok. Faqala, maka berkata si Ahmad, al-ahsanu an nuqawimaha al-an. Al-ahsanu, al-ahsanu, lebih baik an nuqawimaha al-an. Bagaimana kalau kita luruskan sekarang? Ya, maksudnya diluruskan kembali gitu, bisa nggak? Udah gede baru dilurusin. Begitu bilang anaknya begitu, kita lurusin aja bah sekarang ini pohonnya. Wadhahika abuhu, tertawa bapaknya. Hahaha, kamu bilang begitu. Waqala, berkata bapaknya lalu kepada Ahmad, la yata'atta dzalika ya waladi li'annaha qad kabarat. La yata'atta
yata'atta zalika, tidak mudah hal itu wahai anakku, ya waladi. La yata'atta zalika, tidak mudah hal itu kalau diluruskan, ya waladi wahai anakku, di anna karena pohon tersebut qad kaburat, sudah gede. Nggak bisa keras batangannya, ya. Wa ghalluzat saquha, wa ghalluzat saquha, dan ranting-rantingnya juga sudah tebal. Susah, dibengkoknya udah susah. Fakazalikal waladu, fazalikal waladu, beginilah seorang anak. Fakazalikal waladu, maka begitulah sebagai seorang anak. Alladzi lam yata'addab, yang tidak diberikan adab min sigorihi, sejak kecil. La yumkinu ta'dibuhu, tidak mungkin ta'dibuhu, adab itu bayi akan tumbuh di masa dewasa. Susah. Kenapa kalau ada bapak-bapak sudah gede nggak perlu sholat? Karena sejak kecilnya nggak belajar sholat. Yang ada itu malas, sudah gede sampai malas. Tapi kalau orang itu terlihat rajin waktu dewasanya sholat, berarti dia didikannya sejak kecil sudah belajar sholat. Begitu ya. Masih berapa menit ya? Masih lama pemirsa. Bab 5 al-babul khamisu utawi iku bab kang kaping 5. Bab 5. Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Ayyuhal waladul aziz, anak yang mulia. Ayyuhal waladul aziz, anak yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala huwallazi khalaqaka, dialah Allah allazi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu. Wa hassana surataka, dan Allah telah membaguskan surataka, bentuk kamu. Selama ini tidak ada yang acak-acakan ya, wajahnya nggak ada acak-acakan. Gak ada yang salah Allah meletak. Ada nggak yang mata terpisah, depan satu, belakang satu? Kuping di depan satu, di kaki satu. Hidung, bolongnya di atas. Mulut di belakang, hidung di bawah pantat. Ada nggak? Nggak ada. Semua tertata rapi. Yang namanya wajah, ada alis, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada gigi. Ya. Nah itu namanya wa hassana surataka. Maka dalam Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dengan bentuk yang amat sangat sempurna. Taqwim. Bi an a'taka ainaini, bi an a'taka, Allah dan Bapak pernah balap menangkap ikan, teman bapak tangannya nggak ada, nggak punya tangan, dua-duanya buntung semua, segini, buntung. Begitu turun ke empang, bapak juga turun ke empang, apa dia? Hasilnya apa? Ternyata banyakkan dia mendapatkan ikan dibanding bapak. Itu namanya kelebihan. Nggak, kalau kita tangan, copot lagi ikannya susah. Dia mah nggak cepet banget, padahal cuma pakai tangan. Jadi Allah memberikan kesempurnaan dalam apapun kepada manusia. Makanya nggak boleh kita saling menghina di antara kita. Nggak boleh menghina, menjelek-jelekan, nggak boleh. Ya.
Warizlaini tamshi alaihima, warizlaini dan kedua kaki. Dan Allah memberikan dua kaki tamshi alaihima, dengan kaki kita sejalan alaihima atas keduanya. Wa aklan dan diberikan akal tahrimu bihil khairan minasyarri. Dengan akal kita bisa mengetahui al khairan kebaikan minasyarri dan juga kejelekan. Dengan akal kita bisa membedakan. Ya. Dengan hidung bisa membedakan mana kentut, mana bukan kentut. Ya. Wa an'ama 'alaika bisihhati, dan Allah memberikan nikmat 'alaika atas kamu bisihhati wal afiyah. Dengan sehat, bisihhati dengan kesehatan, wal afiyah dan sehat. Maknanya itu juga sehat dan kesehatan. Wa wada'a rahmatan fi qulubi walidayka, wa wada'a dan meletakkan Allah ar-rahmata rasa sayang fi qulubi walidayka ke dalam hati kedua orang tuanya. Kamu lahir, Allah meletakkan rasa kasih sayang terhadap anak, dan Allah letakkan dalam hatinya. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan, hatta rabbayaka sehingga orang tuamu bisa mendidik hasanatan yang baik. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanatan, sehingga orang tua kamu bisa mendidik dengan pendidikan yang baik. Yang kedua, fayajibu 'alaika, dan wajib 'alaika atas kamu an tu'azzima rabbaka wa tuhibbah. Wajib atas kalian an tu'azzima mengagungkan rabbaka wa tuhibbah, Tuhanmu dan mencintainya. Wajib atas kalian setelah Allah kita mengetahui memberikan nikmat kepada kita yang banyak, maka kita juga punya kewajiban untuk mengagungkan Allah dan mencintai Allah. Setelah itu apa? Wa tashkurahu ala jami'in ni'amihi, mensyukurinya atas semua nikmat Allah yang Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bangun tidur ada beleknya. Biarkan orang lain jijik, tapi belek keluar mata menjadi sehat. Asal jangan keluar kuping, keluar air dari kupingnya. Ya. Apa namanya kalau keluar air dari kuping? Ingus apa? Hah? Wangian mana? Wangian sama ingus. Kalau keluar dari hidung baunya kayak begitu, enggak ini. Tapi ingus enggak bau. Cuman jijik doang, tapi enggak bau. Itulah keadilan Allah ya. Kalau kita pikir. Setelah bersyukur bi antam tasila awamirahu, agar melakukan awamirahu, perintah-perintah Allah. Perintah Allah banyak. Syahadat, sholat, zakat, haji, banyak. Wa tajtaniba nawahiyahu, dan kalian harus menjauhi nawahiyahu, larangan-larangan Allah. Kalau di pondok gosok, larangan Allah. Maling, larangan Allah. Ngintip, larangan Allah. Tidak boleh. Wa antu azima aydan, wajib juga bagi kita seorang anak agar tu'azzima aydan, mengagungkan lagi jami'a malaikatihi, mengagungkan semua para malaikat. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Wa anbiya'ihi, dan nabi-nabinya Allah.